Pada BIMTEK Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Usaha Mikro tahun 2018 ini, Dinas Koperasi dan UMTK juga bekerja sama dengan Kantor Pos Kediri, di mana Kepala Kantor Pos Kediri juga memberikan pemaparan kepada para peserta BIMTEK. Kantor pos seluruh Indonesia, ya. Jadi setiap kabupaten itu memang ada kantor pos pemeriksanya. Nah, apa produk-produk kami? Monggo. Nah, kami ini produk yang sudah diketahui dan dilaksanakan dan diminati masyarakat itu ada pos ekspres, ada surat pos biasa, ada paket pos, ada pos kilat khusus. Ini yang selalu diminati oleh para pebisnis online, dan kargo retail. Ini adalah pebisnis online yang biasanya berupa pengiriman mesin-mesin, alat mixer dan sebagainya. Ini pelanggan kita sudah banyak. Nah, ini tadi yang terakhir, kiriman ke luar negeri. Next. Nah, ini kalau pos ekspres, ini memang tidak semua kota ada, tetapi adalah destinasi yang bisa dicapai oleh pesawat udara. Iya, kantor pos itu harapan kami dari teman-teman UKM itu mungkin kalau yang punya toko kan bisa menjadi agen pos gitu loh. Ada dua pendapatan selain dari pendapatan UMKM, mungkin bisa dikerjasamakan dengan kantor pos, dia akan mendapat lagi kalau menjadi agen pos. Terus kaitannya dengan pengiriman, teman-teman itu kan biasanya kan kirim ke luar kota dan sebagainya. JNE mahal, ini mahal yang dimasalahkan di teman-teman UKM kan itu. Makanya kita datangkan kantor pos, mungkin kantor pos punya solusi kaitannya dengan pengiriman barang dari teman-teman gitu loh. Usai menerima materi, selanjutnya para peserta ini mendapatkan kesempatan untuk melakukan tanya jawab dengan para narasumber. Katanya untuk di produk saya itu nggak bisa hanya masuk di satu kelas, harus di beberapa kelas. Nah, itu mungkin bukan problem dari saya sendiri, ada beberapa teman juga yang kurang paham usaha kita itu masuknya di kelas apa saja, Bu. Itu yang untuk Bu Armi, mohon penjelasannya karena saya juga bingung harus membantah itu kemana. Katanya harus mengajukan ulang dengan biaya mandiri, itu tidak masalah, yang penting kita tahu kelasnya jelas. Gini, bahasa di dalam kelas barang itu kan semua pakainya bahasanya itu seperti bahasa hukum. Di situ apa yang kita masukkan, misalkan di kelas 29 itu kita tidak boleh menuliskan hanya macam barangnya, misalkan punyanya Mbak Erwina produk manik-manik misalkan gitu, tapi harus kita tuliskan semuanya. Jadi kemarin harusnya Mbak Erwina daftarnya itu dimasukkan di 2 kelas, tapi sayang fasilitas kemarin itu hanya dipergunakan untuk satu orang beberapa 10 macam produk, tapi 1 kelas barang saja. Harapan kedepannya jangan bosan-bosan mendidik kami yang dari kita belum ada apa-apa sampai sekarang kita sudah belajar berdiri di atas kaki kami sendiri. Terima kasih banyak atas support yang sudah diberikan, dan harapan untuk teman-teman yang lain, ayo kita nyusul, jangan takut hanya karena kita perempuan, tapi dengan bimbingan yang Dinas Koperasi berikan dan keinginan kita dan semangat kita, semuanya bisa maju. Saya sebetulnya pelanggan tetap dari kantor pos, Bapak. Setiap saya paket keluar pulau, pasti di kantor pos, katanya demi keamanan. Tapi ternyata beberapa kali saya kirim ke Lampung, tujuan pada Suka. Saya itu yang cepat apa, saya tanya dengan yang petugasnya, yang lebih cepat apa, karena memburu waktu itu harus cepat sampai. Ini harus kilat, Bu. Ini apa isinya? Isinya bahan batik, semua batik, tahan lama, harga berapa, bla 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 sudah ditanya. Tapi katanya paling
hari. 5 hari, ternyata sampai di sana sampai 2 minggu Bapak. Itu selama 2 kali saya seperti itu. Bu, saya minta Bu Yuni, tolong Bu, ini Ibu adalah pengrajin batik. Bu, kalau namanya kami Ibu itu pelanggan korporat Bu. Kalau Ibu datang sendiri ke loket namanya pelanggan retail. Kalau Ibu ngadu kayak apa karena ke loket, kami nggak bisa connect dengan Ibu. Kalau Ibu korporat, Ibu istilahnya klien kami layani sampai manapun. Ya, tapi Ibu harus kami daftar. Dengan digelarnya BIMTEK Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Usaha Mikro tahun 2018 ini, diharapkan dapat membantu para pelaku usaha di Kota Kediri, khususnya dalam mempermudah pengurusan izin usaha. Sehingga produk-produk yang mereka hasilkan dapat semakin mudah diterima oleh pasaran dan semakin dikenal oleh masyarakat luas. Iya tentu saja karena kan begini bahwa kalau ini dapat dikatakan sebagai percontohan, nanti kan mereka akan melihat, bagi mereka yang belum terjun menjadi wirausahawan karena akan melihat bagaimana kesuksesan mereka, kan begitu. Nah kesuksesan itu kan tidak hanya diukur misalnya kita sekedar berjualan di tepi jalan, misalnya kaki 5 dari Jalan PK Bangsa sekarang penuh misalnya ya. Nah itu kan tidak hanya sekedar selamanya mereka begitu. Kita berusaha menaikkan, gampangannya naik kelas. Dari usaha mikro kita harapkan mereka bisa naik kelas ke usaha kecil. Dari usaha kecil kita usahakan supaya mereka naik kelas menjadi pengusaha menengah. Pemirsa, seperti itulah tadi berlangsungnya BIMTEK Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Usaha Mikro tahun 2018. Semoga fasilitasi yang diberikan oleh Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha, sehingga produk-produk mereka bisa naik kelas menembus pasar di supermarket. Saya Intan Aulia, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.